pada kita bahwa latar belakang kami ini berbeda. Kalau beliau ini master teologi ya, di atas sarjana teologi. Kalau saya master hukum, dosen ilmu hukum. Tapi belakangan ini saya diminta mengajar calon doktor teologi ya. Aneh bin ajaib, ajaib bin aneh. Hanya karena berkat pengalaman saya mungkin di mata orang, ya, sudah lama berkecimpung di dunia penginjilan, misionaris. Memang sejak saya kelas 1 SMA. Jadi kalau beliau ini wajar kalau banyak berbicara dengan teologi. Kalau saya sangat kecil sekali. Saya hanya berbicara bagaimana orang tobat itu aja. Kebanyakan di sini. Dan semua para penginjil, maka daripada itu ada kitab yang kecil hanya perjanjian baru, pernah saya singgung. Ada bertanya dulu kenapa nggak ada perjanjian lama? Karena visi dan misi yang menciptakan Injil yang kecil-kecil itu, yang dikeluarkan The Gideon International, suatu lembaga dunia untuk visi penginjilan. Jadi kalau visi penginjilan sebaiknya berbicara kitab perjanjian baru, lebih mengena daripada kitab perjanjian lama. Ini jawabannya. Jadi sekali lagi saya ulangi, The Gideon International itu termasuk di Indonesia ada cabangnya. Memang dari dulu saya tidak usah masuk, tapi orang-orang mana saya kenal. Ya, saya hanya di FGB, MFI, Full Gospel Businessman Fellowship International, yang kerjasama juga The Gideon International, yaitu membagikan Injil perjanjian baru kepada orang-orang yang dilayani khusus untuk memenangkan di dalam Kristus. Ya, jadi visi dan misi daripada teolog pada umumnya berbeda dengan kami. Sekalipun memang tidak bertentangan. Nah, itu artinya apa yang kami dambakan sebetulnya agak sedikit sasaran daripada teologi. Kembali dengan saya, kalau saudara perhatikan, khotbah-khotbah saya juga sangat berbeda dengan khotbah-khotbah beliau ini. Ya, jadi itu saya mau jelaskan satu. Saya hanya menambahkan kalau di sini tadi Ayub, dengan saya hubungkan dengan kondisi sakit penyakit sekarang ini. Ada orang Israel, bahasa Ibrani disebut El Ropeka. Elohim Ropeka, ini bukan bahasa roh ya. Dan saudara karena istilah ini bukan istilah bahasa roh. Ini bahasa Ibrani asli. El Ropeka, Elohim Ropeka, itu artinya Tuhan atau Elohim yang maha penyembuh. Coba kita buka aja ini ulangan ya. Saya tidak usah nanti referensi kita buka Alkitab terlalu banyak waktu, tapi hanya ini aja kita buka keluaran ya. Ya, itu terkadang saya salah ngomong kelurahan atau keluaran ya. 15 ya. Mari kita buka saja ini. Keluaran 15 ayat 26. Ya. Ini saja dulu kita baca, nanti yang lain-lain nggak usah dibaca. Boleh kita baca sama-sama? Kejadian keluaran ya. Kejadian keluaran 15 ayat 26. Sudah? 3 iya. 3 iya. Sudah jumpa? Halo, mana suaranya? Keluaran 15. 15 ayat 26. Sudah? 3 iya. Firman-Nya kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di antaranya dan memasang telinga kepada perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka tidak akan mendatangkan kepadamu penyakit manapun dan telah diberikan kepada orang suci. Sebab aku memanggilnya menyembuhkan engkau. Nah, saya mau tambahkan lagi, nggak usah kita baca ini. Lama waktunya dan saudara pun tidak mempunyai pulpen saya lihat. Saya mau bertanya atau langsung saja saya jawab?
Sesungguhnya sakit penyakit ini berasal dari mana ini? Khotbah saya terakhir, kalau tidak salah saya, sering manusia mengkambing hitamkan iblis. Makanya dia bilang, emang gua tahu lo sakit? Gua juga nggak tahu lo sakit, kok bilang gue mungkin sakit. Ini dialog bahasa prokem sekarang ini. Kalau iblis kita kambing hitamkan, kalau kita kecelakaan, kita sakit, jatuh miskin, bangkrut, rumah terbakar, iblis. Saudaralah yang menjawab kalau saya kasih peristiwa di sini ya, bukan peristiwa yang saya tambah-tambah. Tadi hambanya sudah menyinggung Ayub. Pernah nggak saudara dengar perkataan Ayub? Terlalu lama kita buka. Aku percaya saku ini jika berasal dari iblis, pastilah Tuhanku menjagaku dan aku akan selamat. Pernah dengarkan? Nanti kalau nggak pernah, buka di Ayub. Ini datang dari dia. Kalau dari iblis, pasti aku dijaga. Tadi sudah disinggung kesalehan daripada Ayub, luar biasa. Bahkan dia berani mengatakan sama Tuhan, di mana Tuhan saya cacat kesalehan saya? Berani. Dan saya mau kita seperti Ayub, bisa berdebat sama dia. Tuhan, di mana kesalahan saya? Tetapi saya percaya kemiskinan, kecelakaan, sakit penyakit, entah apapun yang kita dapatkan di dunia ini, aku percaya bukan berasal daripadamu. Jika berasal daripada, aku percaya bukan berasal dari iblis. Jika berasal daripada dia, pastilah engkau menyelamatkan. Ini kita harus beriman seperti dia. Ya, jangan pakai mudah-mudahan. Ya, beriman seperti Ayub dan beriman seperti Raja Daud. Karena engkau sudah menghina Tuhanku, Tuhannya Israel, maka sekarang juga nyawamu diberikan ke tanganku. Nah, ini termasuk iman seperti Simpson. Ya, sekali ini Tuhan, berikanlah aku kekuatan. Ya, diakui dia berdosa kepada Tuhan. Oleh karena seorang wanita cantik, ya, dia berdosa kepada Tuhan, tapi dia minta pengampunan. Tetapi sekali ini ku minta, itu kata Simpson, berilah aku kekuatan sekalipun aku buta. Dan tempat di mana orang Filistin waktu itu bersorak ria-ria, ya, berpesta pora sampai ribuan orang, bahkan melebihi orang-orang yang sudah dibunuh oleh Simpson, berkumpul di situ dan mati sesaat itu dengan merubuhkan bangunan itu. Sudah? Jadi banyak saya mau kasih contoh tentang iman yang teguh, iman yang tidak tawar-tawar, iman yang jitu, iman seolah-olah sesuatu yang sudah diterima. Amin. Beriman seolah-olah yang didoakan itu sudah diterima. Itu cara kita berdoa kepada dia. Jangan kita letoy. Ya Tuhan, mudah-mudahanlah engkau menyelamatkanku. Ya tunggulah anakku. Sedangkan engkau percaya belum tentu saat ini ku kasih. Ya, imanmu itu suam-suam kuku. Ya, hambar. Ya, ibarat masakan tidak pakai cabai dan segalanya, dan hambar sama Tuhan. Tetapi Tuhan mau melihat iman kita tatkala kita minta sesuatu kepada dia. Apalagi kita ingat perkataan apa yang kita baca tadi di dalam Keluaran 15 ini, ayat 26. Dia yang menyembuhkan. Asalkan itu dari pertama kita mau mendengar, kita mau melaksanakan apa yang dititahkan kepada kita, kita berpegang kepada perjanjian. Kita harus tahu apa perjanjian Tuhan kepada kita. Kalau kita tidak tahu, takaburlah semuanya. Manusia harus tahu apakah ada perjanjian Tuhan kepada manusia atau kepada dirinya sendiri,
dan perjanjian itu harus dipegang teguh. Dan segala titah-titah, beda perjanjian dengan titah. Titah-titahnya yaitu perintahnya, itu kita laksanakan. Maka segala sesuatu yang kita perlu, yang kita doakan akan diberikan. Saya contohkan yang kedua. Kalau tadi Ayub dalam sakit penyakitnya itu dia percaya bahwa ini berasal daripada Tuhan. Makanya ngapain aku gelisah, ngapain aku takut. Sampai-sampai istrinya mengatakan apa? Masihkah engkau teguh dalam Tuhanmu yang sudah menyiksamu? Anak-anakmu sudah hilang habis, ternakmu habis, hamba-hambamu habis, kekayaanmu habis, sekarang penyakitmu dibuat seperti ini. Masihkah engkau masih bertahan? Khotbah saya terakhir, saya katakan, apa jawabnya? Memang kelihatannya engkau sudah gila. Bukankah yang baik kita terima dari dia, dan kita juga menerima yang buruk dengan pengucapan. Dan khotbah saya pun terakhir saya ingat bahwa dia yang melukai, dia juga yang menyembuhkan. Jadi jangan pernah mengkambing hitamkan iblis. Kambing hitamkan dirimu, salahkan dirimu, kembali kepada iman daripada Ayub si Job. Ya, dia teguh dalam pencobaan itu, dan akhirnya dia diberikan anak-anaknya yang jauh lebih cantik-cantik dan kekayaannya lebih daripada apa yang hilang. Ya, kita tahu bahwa istrinya itu bukan satu iman dengan dia. Dia itu kalau saya tidak salah dari bangsa Yunani juga, yang pasti bukan dari dia. Ya, istrinya Ayub, tapi tidak di sini bangsa mana dia. Tetapi dia mempertuhankan Baal, sehingga tidak sama dengan kesaksian Ayub yang sudah disinggung tadi bahwa kesalehanku, karena sehari-hari dia tahu dia tidak menyakiti orang, segala sesuatu diberikan, termasuk pemuda kaya yang pernah berdebat. Aku sudah melakukan semua apa yang dikatakan hukum Taurat. Tinggal satu perkataan, juallah semua barangmu dan ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Itu udah zaman perjanjian baru. Yang tadi perjanjian lama. Ya. Saya mau katakan ada manusia itu yang tahu sebetulnya tidak bercacat di mata Tuhan. Setidak-tidaknya di atas 80%. Kalau 100% ya udah sama dengan Tuhan. Ya. Itulah keberanian seseorang bahwa di mana salahku kepadamu Tuhan. Ya. Tetapi kembali kepada dia, bahwa kita serahkan segala sesuatu yang terjadi sama kita, baik saudara pedagang rugi, kembalikan kepada dia. Baik saudara datang penyakit, kembalikan rugimu dan penyakitmu itu kepada dia. Katakan ini berasal daripadamu Tuhan, ku kembalikan, biar engkau berkuasa atas itu. Karena Mazmur 103 ayat 19 dikatakan apa? Aku telah menegakkan kerajaanku di sorga, dan kerajaanku berkuasa atas sesuatu, termasuk sakit penyakit, kerugian dan sebagainya. Dan rumahmu terbakar dan sebagainya. Tetapi kalau karena ulahmu membuat engkau jatuh, ya jangan katakan demikian. Itu kan berbeda. Itu berbeda. Kalau datang itu di luar daripada kesalahanmu, seperti yang terjadi sama Ayub. Kalau si Simpson jelas kesalahan dia itu. Jelas kesalahan dia. Dia kasih rahasianya karena wanita cantik Delilah. Ya. Ya, itu kan? Delilah. Ya. Orang Batak susah bahasa seperti itu. Inilah orang Batak susah lidahnya seperti itu ya. Jadi saya mau katakan kalau memang kesalahanmu, jangan begitu duamu kawan. Beda duanya. Duamu adalah minta pengakuan. Mengakulah kita akan dosa dan kesalahan kita, dan minta pengampunan. Jadi kita bedakan dua versi doa ini. Apalagi kita tahu bolak-balik saya katakan Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah terlelap. Mazmur 121 itu 8 ayat itu enak kali kalau dibaca itu. Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia menjagaku, menaungi di sebelah tangannya, sehingga aku dalam segala kecelakaan diselamatkan, bahkan nyawaku
dipelihara. Aku tidak pernah takut lagi sinar matahari siang dan tidak pernah takut lagi sinar matahari malam. Karena Tuhanku selalu menjagaku dan mengawasiku. Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Jangan hanya menyebut seperti itu. Dan kita tetap ingat bahwa dia El Sebaot. Saya pernah mengatakan istilah ini juga bukan bahasa roh. Ada yang mengatakan itu bahasa roh yang dipakainya itu. Tidak, itu bahasa Ibrani. Seperti Shalom dan sebagainya. El Sebaot itu adalah dia pencipta alam semesta. Karena dia pencipta, kepunyaannya lah alam semesta termasuk saudara dan saya. Amin. Amin. Dan dia yang maha kuasa El Shaddai, Elohim Shaddai. Dan dia berkuasa atas segala ciptaannya. Jadi dia melakukan suka-sukanya. Ya kalau kita dibikin layu sekejap, ada orang layu lama, kita sekejap, ya suka-sukanya. Suka-sukamu Tuhan. Nanti kita nyanyikan. Ya, jangan suka-suka kita. Ya kalau saya mau berdoa, pernah saya bilang, Tuhan kalau bisa umur saya melebihi ya Abraham, melebihi 120 tahun. Tetapi ini saya sudah kena syarat terjepit, makanya saya nggak pernah lagi mundar-mandir. Kalau dulu saya mundar-mandir, saya kasih ya Pak Pendeta Pak Polisi, saya seperti beliau ini. Semakin terasa syarat terjepit itu. Ini memang mempengaruhi. Saya bandel juga naik sepeda motor sampai sekarang ke Tarutung juga naik sepeda motor yang busuk-busuk saya itu. Tapi damai sejahtera saya dapat itu. Orang nggak percaya. Ya. Pada saat saya di sepeda motor itu nggak pernah saya rasakan sakit. Tidak pernah. Terkadang saya batuk-batuk di rumah, di sini satu batuk pun keluar. Itu biasa. Itu saya saksikan. Jadi kembali kepada bagaimana yang terjadi soal penderitaan. Dan saya pernah singgung juga kematian daripada Yohanes Pembaptis. Yang mamanya si Elizabeth. Mamanya kan. Barpariban itu kakak beradik dengan Maria, mamanya Yesus yang melahirkan. Ya. Itu sama-sama dinubuatkan. Tetapi agak melebar sedikit khotbah ini. Ya. Mereka itu sama-sama dinubuatkan sebelum lahir. Ya, nanti baca kitab Yesaya, ya kan? Baca kitab Mika. Ya. Dan di situ semuanya dikatakan tentang kelahiran mereka itu. Ya. Dan Yohanes lah yang mempersiapkan jalan. Ya. Dalam penginjilan daripada Yesus Kristus. Ya, itu saya tidak tahu siapa banget. Si kakak Elizabeth si kakak atau si Maria? Kayaknya si Elizabeth ya. Elizabeth si kakak dari Maria ya. Jadi ya si Yohanes itu abangnya Yesus. Abang Barpariban ya. Lain marganya. Jadi saya mau katakan apa? Dia sendiri yang membaptis Tuhan Yesus. Kita ingat. Dan saya ulangi khotbah saya ini ya, tujuannya nanti adalah. Tetapi kenapa waktu dia mau dipancung, Yesus tahu orang dia Tuhan. Apa yang nggak dia tahu? Sekalipun waktu itu manusia dia tahu, cuma nggak dinampakkannya, nggak semua dinampakkan bahwa dia jelmaan dari pencipta langit dan bumi. Dia tahu kok. Termasuk Lazarus waktu mati, kan dia tahu. Padahal 4 hari perjalanan ke rumahnya Lazarus, jauh sekali itu. Tapi dia tahu pada saat matinya. Buktinya apa? Dia katakan sama murid-muridnya, Lazarus sudah tertidur sekarang. Ya kan? Perkataan Bible ya. Jadi saya ulangi bahwa dia tahu kok pada saat dia sebagai manusia apa yang terjadi di dunia ini. Yang mau saya katakan apa? Kenapa nggak diselamatkan si Yohanes Pembaptis lepas daripada pancungan? Bukan tak bisa. Bisa, tapi ya itulah. Ya, biar digenapi bahwa semua nabi, semua pengikutnya harus menderita. Itu sudah tertulis di sini, nanti kita baca kawang. Sudah tertulis itu. Jadi jangan harapkan saudara ya harus mati tidak dalam penderitaan. Tetapi bukan karena ulah kita. Odotong, unang alani. Ya kalau memang ulah kita mati, ya jangan salahkan Tuhan itu. Tetapi Tuhan minta kita harus menderita. Jadi itulah makanya Yesus tidak mencegah kepala Yohanes Pembaptis dan yang lain-lain itu dicegah.
dan termasuk kematian-kematian yang lain. Bahkan saya ulangi lagi, bagaimana yang tadinya orang tidak menduga anaknya mati dihidupkan, dilakukan Tuhan Yesus, ya kan? Seperti anak si Jairus, ya, seperti seorang pemuda yang dibawa diusung, itu khotbah saya juga terakhir, ya, tanpa diduga dibangkitkan dari kematian. Jadi saya mau katakan adalah intinya dari khotbah ini apa? Dari dia, oleh dia, untuk dia. Ya, siani mana do? Jala imana do namangula, jala tu imana do hasangapo nih. Dari dia, oleh dia, dan kepada dianya semua ini. Kita hanya permainan rumput belaka ini. Percayalah. Tetapi ya kita harus ingat, tatkala dia mendatangkan pencobaan-pencobaan, kemana kita lari? Saya sempat beberapa di luar 10 menit sebelum saya berangkat tadi, saya sempat bikin di WA grup saya masalah sakit penyakit. Kemana kita lari? Ke ilah lainkah? Kalau kita lari ke ilah lain, kita harus ingat dia Elkana. Itu juga bahasa Ibrani, Elohim, kana, bahwa Tuhan itu maha cemburu dan tidak akan pernah saudara sembuh, malah makin gila sakit penyakit. Nanti baca di Yakobus 1 itu, ya. Ada 8 ayat itu, nanti dimulai dari ayat 2 sampai ayat 8, ya. Ayat 8 nanti orang yang mendua hatinya tidak akan pernah tenang hidupnya. Ini ingat itu ayat itu. Ya. Artinya apa? Jika saudara didatangkan berbagai-bagai pencobaan, itu mulai ayat 2. Ya. Anggaplah itu sebagai kebahagiaan dan ujian iman kepadamu. Karena ujian iman akan melahirkan ketekunan, dan ketekunan akan mengeluarkan buah-buah yang matang. Baca nanti di situ. Ya. Sambil dengar saya boleh buka. Apabila saudara tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan hikmat, masih di pasal itu, pasal 1 Yakobus, mintalah kepada dia yang memiliki hikmat itu. Dia akan memberikan dengan cuma-cuma. Jangan dengan ragu-ragu dan bimbang, karena orang yang ragu dan bimbang itu ibarat seperti ombak laut, ya, yang tidak karuan. Dan jangan harapkan sesuatu kau dapatkan daripada kebimbangan dan keraguan. Dan ayat terakhir di Yakobus itu dikatakan, saya ulangi ayat 8, orang yang mendua hatinya tidak akan pernah tenang hidupnya. Ini saya ingatkan kepada kita, termasuk saya, saudara dan saya, ya. Jangan mendua hati dalam menghadapi pencobaan, terutama COVID-19. Jangan saudara lari kepada orang, katanya orang pintar. Kalau ada orang pintar, ada lebih pintar dari dia, tepuk tangan dia. Ada lebih pintar. Kenapa nggak lari kepada dia yang lebih pintar? Ya, istilah dunia ini. Saya tidak tahu kepintarannya sebesar apa. Ya, Tuhan kita maha pintar, maha melihat. Dia El Sama. Ini juga bahasa Ibrani, El Sama artinya Tuhan yang maha hadir. Pada saat saudara minta kehadirannya, dia ada. Dan saat ini juga bersama-sama kita. Jadi jangan lari kepada orang yang saudara tidak kenal. Ya, lari ke sana kemari, bertanya ke sana kemari. Ya, ada dia di hatimu, di jiwa dan batinmu. Kenapa nggak lari ke situ? Jangan lari kepada pendeta penginjil. Saudara kasih kepada dia. Kalau saudara tidak sanggup, minta, saudara disanggupkan untuk berdoa. Tuhan ampuni saya. Tatkala saya mau berdoa sungguh-sungguh padamu saat ini, tentang apa, katakanlah. Apa, kebangkrutan, sakit penyakit dan sebagainya, katakanlah. Ampuni saya dulu, biar aku dalam kekudusan, aku minta, katakanlah apa yang kau mau. Saya yakin dia akan kasih. Jadi saya ulangi, dia Tuhan yang maha hadir dimanapun. El Sama, Elohim Sama. Karena dia berkuasa, El Shaddai, atas segala sesuatu yang diciptakannya, termasuk saudara dan saya pergumulan itu. Dan saya berulang kali selalu mengingatkan orang bahwa apa? Bahwa kita ini sudah diketahui sebelum kita lahir.
Sering saya mengulang-ulang ini. Sudah diketahui semua, bahkan akhir dunia ini, sebelum ada dunia, bahkan sekarang ini dan akhirnya dia sudah tahu semuanya ini. Kita nggak sanggup, kita tidak bisa lari daripada dia. Saudara tahu bagaimana Adam dan Hawa waktu jatuh? Mau lari mereka itu kemana kau bersembunyi? Masa mau lari di semak-semak? Di dalam tanah ada cacing, Tuhan lihat. Mau lari dia di semak-semak kan, bersembunyi. Termasuk saudara saya. Dia lihat hatimu, ya. Dia lihat hatimu yang remuk redam, lesu, menghadapi, katakanlah kesalahanmu. Maafkan saya kalau saya bilang itu, karena saya tidak tahu siapa saudara yang bersih, ya, dari dugaan salah ini. Karena setiap proses hukum ada saja yang memang bebas dari hukum, karena saudara benar. Tapi saya anggaplah dulu bersama, ini ada kesalahannya, maafkan saya. Jadi kalau kita merasa sudah bersalah, jangan lari dari situ. Seperti yang sudah diingatkan tadi, hadapilah dengan lemah lembut lagi. Jangan sudah salah bertingkah lagi, ya, sudah salah bertingkah lagi. Seperti kemarin itu, aku anak jenderal, ponakan jenderal katanya kan, yang ditangkap itu, ya. Aku anak jenderal, ponakan jenderal, ternyata tidak. Ngapa dibawa jenderal, walaupun itu tulangnya atau siapa itu. Kalau ya salah, ya kan? Dan sekarang ini si Nia Daniati, Nia Rahmadani sengaja dipikirkan. Ya, TV kemarin diviralkan sama suaminya biar dunia mengetahui tidak ada pilih kasih. Ya orang yang memakai narkoba ya patut dihukum, entah siapa. Ya memang 1-2 itu lepas daripada itu peradilan yang berbeda-beda. Memang dunia ini kalau soal keadilan dia. Inilah namanya El-Zikenu. Ini juga bahasa Ibrani. Dia maha tahu dan maha benar dan maha adil. Orang Ibrani mengatakan El-Zikenu. Ya, Tuhan maha benar dan maha adil. Ya, ini. Jadi tidak bisa orang berkata kenapa si Polan bisa begini, saya tidak begini. Jadi kita serahkanlah kepada bagaimana perangkat hukum di Indonesia, bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Karena firman Tuhan juga mengatakan, baik hamba-hamba Tuhan harus menghormati raja-raja, pemerintah, dan hukum-hukum yang ada di negaranya. Kita tunduk semua, nggak usah kita berdali-dali, nggak usah kasih komentar, ya, nggak usah kita mengatakan tidak ada keadilan dan sebagainya. Pokoknya kita terimalah apa yang terjadi di Indonesia ini. Masalah ada yang menyimpang, masalah ada yang tidak melakukan keadilan, ya itu kembali urusan dia masing-masing lah itu. Ya, termasuk pengacara pun banyak pengkhianat. Tadi malam saya ada klien mereka agak terkejut, saya bilang, pengacara banyak pengkhianat nih. Oh iya, diterima honor dari sini, yang datang sama saya ditanya berapa? Oh, udahlah 75 juta aja lah. Terus lawan saya, Bapak dikasih berapa? 75, udah saya 150. Ya. Settingnya kita kalah, aku terima. Sehingga dapat berapa? Ini dan plus ini, itulah. Dan pengacara ini mana bisa dihukum kalau salah membela? Gak ada undang-undangnya itu. Dan dokter tidak pernah salah kalau tidak terbukti malpraktek, kecuali kalau malpraktek. Dan kalau kami juga pengacara kalau terbukti sengaja membuat kesalahan, ya itu pun disidang oleh etika pengacara, bukan urusan polisi, jaksa dan hakim. Kalau pengacara melakukan itu, kami sudah punya undang-undang sendiri bahwa kami yang menghukum, ya, kalau ada pengacara yang berkhianat dan sebagainya. Itu etik, kecuali kalau melanggar pasal KUHP, itu urusan polisi, jaksa dan majelis hakim. Jadi sedikit pun menyimpang ke sana biar lebih jelas bahwa dia adalah El-Zikenu, maha benar dan maha adil. Jangan pernah lari dari mukanya, jangan pernah lari daripada hukumannya. Jadi dia tidak pernah keliru, karena dia Tuhan yang maha adil, ya. Jadi berserulah kepadamu
kepada dia, berserulah kepada dia apa segala perkara, apa segala pergumulanmu. Karena apa yang kita dengar dalam Ulangan 15 ayat 26, karena dialah yang menyembuhkan. Ya, menyembuhkan di sini termasuk menyelamatkan, menolong, membantu, memberi jawaban. Nah, banyak itu koma-komanya. Jadi bukan hanya menyembuhkan, segala apa yang kita perlu itu lebih baik berasal dari dia, bukan dari sesama manusia, bukan dari pertolongan sesama manusia, apalagi dari ilah-ilah lain. Mari kita bangkit berdiri. Elohim Bapa di sorga bersama dengan